Selamat malam, perkenalkan nama saya Cynthia Margaret Siobin dengan NIM 23041110072. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 3 membangun jaringan switch dan router. Nah, sini tuh ada topologinya itu ada PCA, S1 itu switch, R1 itu routernya, PCB itu adalah PC keduanya. Di sini ada tabel pengelamatan yang itu berisi device, interface, IP address, dan default gateway-nya. Nah, tujuannya itu latihan 1 itu setup topologi dan inisiasi perangkat, latihan 2 itu mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas, latihan 3 itu menampilkan informasi perangkat. Skenario-nya itu ini merupakan praktikum komprehensif untuk mereview perintah-perintah iOS yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam praktikum ini, kita akan mengabaikan perangkat sebagaimana ditunjukkan dalam diagram topologi. Kemudian, akan mengkonfigurasi perangkat-perangkat sesuai dengan tabel pengelamatan. Setelah konfigurasi tersimpan, kita akan memastikan apakah konfigurasi tersebut berjalan baik dan menguji konektivitas jaringan. Setelah perangkat terkonfigurasi dan konektivitas jaringan diperiksa, kita akan menggunakan perintah iOS untuk mengambil informasi dari perangkat untuk menjawab pertanyaan mengenai perlengkapan jaringan yang ada. Praktikum kali ini hanya memberikan arahan, minimal tidak menyebutkan secara eksplisit perintah apa yang harus dilakukan untuk mengkonfigurasi router. Ini template default BIOS yang digunakan oleh Suite Database Manager atau SDM tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Pastikan bahwa SDM menggunakan template dual IPv4 dan IPv6 untuk LAN-based routing. Template baru akan digunakan setelah reboot, bahkan jika konfigurasi tidak disimpan S1. Nah, itu gunakan perintah berikut untuk memberikan template dual IPv4 dan IPv6 sebagai template SDM default. Nah, sekarang kita buka syscon itu, kita masukkan switch. Sini kita ubah namanya yang switch 0 menjadi S1. Nah, selanjutnya itu klik S1-nya, terus masuk ke CLI, klik N, terus config T. Nah, selanjutnya itu kita buat SDM prefer IP. Lalu itu beres terminal. Nah, ini tuh kita buat SDM prefer dual IPv4 dan IPv6 default. Nah, selanjutnya itu N, terus reload. Nah, jadi kita buat yes, ini confirm. Nah, ini akan kita tunggu sampai dia selesai. Nah, sini sudah selesai. Selanjutnya itu kebutuhan perangkat itu ada satu router, satu switch, 2 PC. Nah, di situ kita memerlukan kabel konsol dan kabel Ethernet. Selanjutnya itu ada latihan 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah 1, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu kita buka lagi, terus kita tambahkan switch. Kita tambahkan router, maaf. Terus kita tambahkan 2 PC. Di sini kita ubah namanya, yang PC 0 ini menjadi PC A, yang router 0 ini menjadi R1, dan PC 1 ini ubah menjadi PC B. Nah, selanjutnya itu kita buka kabelnya itu, kita pakai yang kabel StarCharge. Kita pasang ke router R1 itu, yaitu gigabit Ethernet 0/0/0 ke PCB itu pas Ethernet 0. Selanjutnya dari R1 gigabit Ethernet 0/0/0 ke switch 1 itu fast Ethernet 0,5. Terus selanjutnya itu kita dari switch 1 kita pilih yang fast Ethernet 0,6 ke PC A fast Ethernet 0. Nah, selanjutnya nyalakan atau power on semua perangkat dalam topologi tersebut. Itu kita masuk ke option terus preference. Nah, di sini kan always support available in local workshop, kita centang.
selanjutnya kita tambahkan file konsol dari PC A itu RS232 ke R1 konsol. Nah, di sini tuh akan mode power on atau dinyalakan semua perangkat. Terus langkah kedua itu inisiasi dan reload router dan switch. Jika file konfigurasi sebelumnya telah disimpan pada router dan switch, inisiasi dan reload perangkat ini akan kembali ke konfigurasi defaultnya. Tadi kita kan sudah reload. Terus selanjutnya itu latihan 2, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Dalam latihan 2 ini kita akan men setup topologi jaringan dan konfigurasi settingan dasar seperti IP address interface, akses perangkat dan password. Silakan. Nah ini kita akan mengacu ke tabel pengamatan. Terus langkah pertama itu berikan informasi IP statik ke interface PC. Konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A. Nah selanjutnya itu kita buka lagi yang PC A, pilih yang desktop, terus pilih yang IP address. Sini IP addressnya itu ini, paste saja. Subnet masknya itu gratis. Terus yang default gateway-nya itu yang ini. Yang 192.168.1. Nah, selanjutnya itu kita isi yang IPv6 address. IPv6 address-nya itu yang ini. Default gateway-nya itu FE801. Selanjutnya konfigurasikan IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCB. Nah, kita lakukan juga yang sama ke PCB-nya. Kita buka desktop, IP configuration, terus isi IPv4 address-nya. IPv4 address-nya itu di sini tuh yang 192.168.0.3. Subnet mask-nya itu ini. Terus yang default gateway-nya yang ini. Yang 192.168.0.1. Nah, terus yang IPv6 address-nya itu sama tadi. Per 64. Nah, default gateway-nya juga sama. Selanjutnya ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Nah, selanjutnya itu kita buka PC A. Terus kita desktop, terus buka yang command prompt. Nah, sini kita ping 192.1968.0.3. Nah, di sini tuh request timeout. Nah, di sini tidak bisa karena PC A dan PC ini itu tidak tersambung. Nah, selanjutnya itu mengapa pinnya tidak berhasil? Karena di situ karena PC A dan PC B itu belum tersambung. Nah, terus langkah keduanya itu konfigurasikan router. Buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege effect. Terus masuklah ke modus configuration. Nah, selanjutnya kita masuk ke router. Sini kita di sini konsol dari router ini kita buka PC A, terus ke terminal. Nah, oke. Router di sini kita ketik n, terus config, terus selanjutnya itu matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Nah, kita buat
penambahan itu hostname S1 hostname R1, terus hostname R1. Nah, selanjutnya itu nanti kan DNS, kita masih DNS, terus buat in k 0/0/0, terus IPv6 address 2001 yang tadi, yang ini. Paste yang 201 DB8 ACAD 164, terus IPv6 address kita masukkan gateway itu FE801, terus link lokal. Nah, selanjutnya itu buat IPv6 enable nah, ini itu in k 0/0/1 juga IPv6 address ini itu terus IPv6 address VE 080 link lokal. IPv6 address FE801 link lokal. Selanjutnya IPv6 enable, terus accept. Nah, selanjutnya berikan nanti ini ya seringnya masukkan lookup dan masih kita belum buat lookupnya. Nah, selanjutnya kita buat no IP domain lookup. Nah, selanjutnya berikan kelas sebagai password transkripsi privilege effect. Selanjutnya kita buat enable secret class, terus line console no. Nah, di sini selanjutnya itu berikan syscall sebagai password konsol dan enablekan login. Nah, selanjutnya kita buat passwordnya itu syscall terus login. Nah, selanjutnya berikan syscall sebagai password FTI dan aktifkan login. Nah, selanjutnya kita buat line FTI 04, terus lakukan enkripsi terhadap password plain text. Ini kita buat password syscall login accept. Nah, selanjutnya kita buat enkripsi terhadap password. Kita buat service password and encryption. Nah, selanjutnya itu buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Nah, selanjutnya kita buat banner mode. Di sini itu kita pakai tanda pagar. Nah, di sini itu bebas. Di sini saya membuat dilarang mengakses yang tidak berkepentingan, tutup dengan tanda kurung juga. Nah, selanjutnya konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Selanjutnya kita buat in k 0/0/0 IP address
192.168.0.1.255.255.255.0 no SH terus in J0/0/1 IP address 192.1.1.255.255.255.0 no SH. Nah, selanjutnya itu konfigurasikan satu deskripsi interface untuk setiap interface mengidentifikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Nah, kita buat selanjutnya itu interface gigabit Ethernet 0/0/1 description to switch, terus exit. Nah, selanjutnya itu interface gigabit Ethernet 0/0/0 description to TCP, terus exit 1. Nah, selanjutnya itu aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unicasting routing. Nah, selanjutnya kita masukkan IPv6 unicasting routing. Nah, selanjutnya simpan running configuration ini ke file startup configuration. Nah, sekarang kita masuk ke copy running config startup config. Copy running config. Running config startup config. Terus selanjutnya itu set jam pada router. Catatan gunakan tanda tanya untuk memunculkan deretan parameter tepat guna yang diperlukan untuk mengakses perintah ini. Nah, selanjutnya itu kita buat clock terus clock set time jump. Clock time jump. Ini tuh kita buatnya situ manual karena kita menggunakan clock time jump. Nah, ini kita buat clock set. Clock set. Kita buat clock set. Ini tuh bebas misalnya 12, 39, 23. Nah, kita buat clock set 12, 39, 23. Terus kita buat tanggal yang 10 itu 5 Ok 2005. Selanjutnya itu ping D dari jendela command prompt pada PC A. Jika ping termasuk maka Windows Firewall mungkin perlu dimatikan.
kita buka PCA, buka command prompt, kita buat ping lagi ping 192.168.0.3. Nah, sini berhasil. Katanya tidak berhasil mana Windows Firewall menginfeksikan. Pertanyaan apakah ping berhasil, jelaskan. Iya. Di sini tuh pingnya berhasil karena PC-nya tadi sudah disetting dan disetting, terus default gateway-nya dan IP address-nya sudah disetting. Selanjutnya itu yang ketiga, konfigurasikan switch. Dan makanya kita akan mengkonfigurasikan hostname, interface plan 1 dan default gateway-nya. Masuklah ke konsol dari switch dan enablekan modus privilege status. Selanjutnya itu kita pindahkan tadi kabel konsolnya itu yang dari PCA ke S1 menjadi PCA ke S1. Nah, selanjutnya itu kita buka PCA, buka terminal, terus kita oke. Nah, sini kita buat n terus buat hostname S1, terus bernama perangkat tersebut, terus matikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan, misalnya dianggap sebagai hostname. Terus kita buat lookupnya no IP domain lookup. Nah, selanjutnya itu konfigurasikan dan aktifkan interface plan pada switch 1. Selanjutnya kita buat in plan 1. Nah, buat IP address 192.168.255.255.255.0. Selanjutnya itu konfigurasikan default gateway untuk switch 1. Selanjutnya kita buat IP default gateway itu 192.168.1.1. Nah, kita buat exit. Selanjutnya simpan running configuration ini ke file startup configuration. Selanjutnya itu kita buat running config startup config. Selanjutnya itu yang keempat, pastikan konektivitas end to end dari PCA ping ke PCB. Nah, selanjutnya kita buka PCA, buka command prompt, terus kita ping 192.168.0.3. Nah, di sini tuh pingannya berhasil. Selanjutnya dari S1 ping ke PCB. Ini kita buka S1-nya, buat ping 192.168.1.3. Nah, di sini tuh sukses. Yang ketiga, menampilkan informasi perangkat. Dalam TN3 ini kita akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Angka 1 itu tampilkan tabel router pada router. Routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada route 1 untuk mencari pertanyaan berikut. Nah, selanjutnya itu klik show IP route. Nah, selanjutnya itu kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasi sesuatu jaringan terkoneksi secara langsung. Nah, sini ada dua kode, itu C dan L. Yang dimana itu kode C itu sebagai connected yaitu API terkoneksinya secara langsung dengan interface-nya itu gigabit Ethernet 0/0/0 dan gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, yang kedua itu ada L, yang mana itu ada lokal, yang mana itu IP lokalnya itu yang terkoneksi dengan gigabit Ethernet 0/0/0 dan 0/0/1. Selanjutnya itu berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C dalam tabel routing? Ada dua. Yang ini itu gigabit Ethernetnya itu 0/0/0 dan gigabit Ethernet 0/0/1. Selanjutnya, jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Interface yang diasosiasikan itu ini gigabit Ethernet 0/0/1
0 dan 0/0 dan /1. Selanjutnya itu gunakan perintah show IPv6 route pada route 1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Selanjutnya kita buat tampilkan informasi yang kedua itu tampilkan informasi interface pada route 1. Gunakan perintah show IP interface G0/0/1 untuk menjawab pertanyaan. Kita buat dulu. Sini akan muncul. Nah, selanjutnya pertanyaan itu apakah status operasional dari interface G0/0/1? Nah, statusnya itu ada ini gigabit Ethernet 0/0/1 is up, LAN protocol is up connection. Nah, di sini itu connection kan, berarti dia sudah tersambung. Kedua, pertanyaan itu ada apa alamat media access control atau MAC dari interface G0/0/1? Itu ada itu ini tuh salah ya. Itu broadcast address. Terus itu bagaimana internet address dilakukan dalam perintah ini? Ini ada internet addressnya itu 192.168.1.1/24. Selanjutnya, untuk informasi IPv6 masukkan perintah show IPv6 interface. Ini kita masukkan langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Ini adalah tampilannya. Terus selanjutnya itu ada beberapa perintah dapat digunakan untuk memastikan konfigurasi suatu interface. Pertama, masukkan perintah show API interface break pada route 1. Kita buat ini. Terus kedua, untuk melihat informasi interface ID6, masukkan perintah show IPv6 interface break. Ini masukkan show IPv6 interface break. Nah, selanjutnya itu masukkan perintah show IP interface break pada S1. Selanjutnya itu kita buka S1-nya. Nah, selanjutnya pertanyaan, jika interface G0/01 itu diperlihatkan administrative down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Nah, jawabannya itu adalah perintah lalu shutdown. Shutdown itu untuk mengaktifkan sebuah interface yang administratifnya down. Kedua itu, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/01 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Jika kesalahan konfigurasinya itu, maka PC A tidak dapat berkomunikasi dengan PC B. Karena PC A itu kan gateway-nya itu 192.168.1.1. Yang mana itu IP interface-nya itu dari router G0/0/1. Jadi, kalau IP interface-nya G0/0/1 itu juga ke 1.2, maka PC-nya itu tidak akan pernah menemukan gateway. Nah, di sini ada tabel rangkuman interface routernya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.